Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama kami dalam acara Profil Prestasi Padmanaba bersama saya Bu Nisa dan Bu Tuta. Pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita salah satu siswa berprestasi dari SMA Negeri 3 Yogyakarta. Telah banyak piala kejuaraan, piagam penghargaan, dan juga medali tentunya yang berhasil disumbangkannya demi nama harum sekolah tercinta. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa, Ruben Spenola Setiawan. Ya. Hai Mas Ruben, apa kabar? Baik, Bu. Siap. Sehat ya? Sehat, Puji Tuhan. Apa nih kesibukannya selain belajar daring? Oh, kalau sekarang sih baru jadi kontributor artikel di beberapa laman, sama bikin video juga di YouTube. Udah sih itu aja, mungkin sama ya olahraga, mungkin tiap Sabtu Minggu diajak sepedaan atau berjalan Ya biasa, banyak gitu. ya aktivitasnya ya. Nah, berita terkini itu kan Mas Ruben habis menjuarai dari Lotte Group itu. Ya, benar. Nah, itu dapat informasinya dari mana sih Mas Ruben? Oh, kalau informasi sendiri pertama saya dapetin tuh dari story di IG, semacam iklan gitu juga dari mereka juga yang iklan. Lalu saya klik tautannya itu dan mendapatkan informasi lebih tentang lombanya. Terus saya juga habis itu tahu kalau lombanya itu dilaksanakan secara daring, sehingga ya saya makin berminat gitu awalnya kan yang seleksi awalnya kan daring gitu, jadi nggak perlu pergi kemana-mana, serta gratis juga. Ya, gratis ya. Itu untuk informasi lombanya Mas Ruben. Kemudian apa yang kemudian menjadi motivasi Mas Ruben selain dilaksanakan secara daring tadi? Apakah memang bidangnya Mas Ruben kuasai atau bagaimana? Kalau untuk motivasi sendiri, saya mungkin kalau yang buat lomba yang di Lotte ya itu lebih termotivasi karena dari hadiahnya juga. Karena dari hadiahnya ya lumayan juga, serta ada salah satu kolega saya, kolega teman di OSN juga yang tahun lalu kebetulan jadi pemenang dan kayak merekomendasikan saya buat ikutan juga. Boleh diceritakan sedikit gambaran lombanya itu seperti apa? Alur dari proses pendaftaran, kemudian waktu pelaksanaannya. Jadi lombanya itu dimulai sekitar awal September. Kita pertama daftar dulu pakai akun, lalu kita mengerjakan kuis-kuisnya yang ada di situ. Setelah itu nanti akan diseleksi sekitar 50 besar tiap wilayah provinsi atau region, yaitu ada 5 region dari Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Itu yang nanti akan 50 besar itu nanti akan mengikuti Zoom selection atau seleksi kuisnya via Zoom. Untuk materinya sendiri sebenarnya materinya lebih ke pengetahuan umum tentang Indonesia, sama kalau dari model-model soalnya mungkin bisa saya bilang mirip TPS gitu ya, tes TPS gitu. Tes pengetahuan sosial gitu. Iya, pengetahuan sosial kuantitatif gitu. Lalu untuk seleksinya setelah Zoom selection itu nanti terpilih 5 besar tiap region. Dari 5 besar tiap region itu saya terpilih waktu itu ranking keempat kalau nggak salah di region Jawa Tengah ya. Lalu bersama region-region yang lain berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seleksi nasionalnya. Seleksi nasionalnya juga terbagi jadi 2, ada yang semifinal fase grup sama finalnya. Untuk yang semifinal fase grup masih lawan dari grupnya sendiri. Nah, nanti setelah itu puji Tuhan saya kan yang diambil 1 terbaik ya, nomor 1. Saya ranking 1, berhasil menuju ke final. Lalu puji Tuhan juga di final juga akhirnya bisa menang. Tapi ya uniknya karena ini lagi masa pandemi ya, jadi komunikasi kita dengan peserta yang lain itu juga cuma via grup aja dan nggak pernah ketemu
sama peserta yang dari region atau grup yang lain gitu. Jadi ya benar-benar cuma ketemu sama yang satu region aja. Terus juga di hotel itu juga benar-benar diisolasi gitu, jadi kayak satu kamar cuma buat satu anak. Biasanya kalau lomba-lomba yang lain kan satu kamar kan 2 orang apa 3 orang kayak gitu. Tapi tetap ada grup yang mewadahi komunikasi sama Oh, teman-teman sama ada peserta grupnya. ya. Grupnya ada grup WA ya. Ya, ini kan sesi-sesinya cukup banyak dan cukup panjang ya Mas Ruben ya. Boleh diceritakan kepada kami bagaimana persiapan Mas Ruben dalam mempersiapkan lomba ini? Apakah belajar mandiri atau mungkin les privat atau mungkin belajar dengan siapa gitu? Kalau untuk belajar sendiri karena ini materinya lebih umum ya, jadi saya ya lebih belajar sendiri aja. Soalnya kan materinya juga cuma tentang sejarah dan pengetahuan umum tentang Indonesia gitu. Jadi saya lebih belajar sendiri aja. Mungkin beda sama lomba yang sebelumnya saya itu yang OSN atau yang lomba-lomba lain, saya memang ada bantuan dari beberapa kakak kelas atau kakak tingkat dari UGM kayak gitu, misalnya kolega. Ya, keren-keren ya. Ya. Nah, karena tadi Mas Ruben tuh belajar sendiri, terus kemudian saat ini kan juga belajar daring masih berjalan gitu. Yeah. Gimana sih caranya Mas Ruben itu membagi waktu antara belajar daring dan persiapan untuk lomba ini? Oh, kalau untuk itu sih biasanya saya membagi waktunya tuh dengan cara pagi itu kita buat sekolah dulu ya, maksudnya kan masih sekolah daring ya. Intinya kalau saya tuh yang penting tugas-tugas sekolah rampung dulu sebisa mungkin. Saya rampungkan pada jam sekolah itu. Nah, di luar jam sekolah kan karena belajarnya daring ya, mungkin kan kalau cuma tugas-tugas doang dari gurunya mungkin jam 10 atau sampai setengah 12 sudah selesai gitu ya. Setelah itu mungkin saya makan istirahat bentar, baru siangnya saya lanjut belajar yang buat ini gitu. Biasanya sampai jam berapa itu kalau belajar? Sampai malam, larut malam? Ya, kalau untuk durasinya sendiri saya nggak mematok secara, maksudnya terus-terusan gitu nggak, pasti ada istirahat-istirahat, break-break di sekitar itu. Ya biasanya saya break buka-buka Twitter, IG, buka tentang bola kayak gitu. Saya hobi ya. gitu ya. Refreshing dikit. Habis itu mungkin malam lanjut belajar lagi dan biasanya sampai jam 10 aja sih, nggak sampai malam-malam, soalnya juga udah nggak kuat kadang kalau malam. Ya Mas Ruben dan mungkin juga pemirsa di rumah ini sama-sama tahu bahwa setiap proses pencapaian usaha itu pasti ada lika-likunya. Nah, selama berproses untuk meraih prestasi hingga di titik ini, apa saja kendala yang Mas Ruben hadapi? Kalau kendala yang pasti ini ya, karena daring ini kan lombanya jadi nggak bisa seru gitu ya, mungkin kurang seru jadi ternyata. kayak nggak ketemu sama teman-temannya gitu kan, juga mungkin juga sedikit banyak juga menurunkan motivasinya buat ikut ya, soalnya nggak bisa pergi-pergi juga. Padahal ya salah satu ya bukan yang utama sebenarnya, tapi kayak salah satu motivasi utama saya ikut lomba itu sebenarnya juga pengen kayak ya traveling gitu, keliling Indonesia gitu. Tapi ya karena memang lagi pandemi jadi ya mungkin terhambat seperti itu. Sama ya mungkin karena daring banyak distraksi dari sosial media ya, terkadang itu pasti kadang membuat waktu refreshingnya menjadi berlebihan gitu. Itu sebagai kendala. Kemudian kalau bentuk dukungan dari lingkungan, orang tua, keluarga, atau teman-teman gitu yang Mas Ruben rasakan kalau seperti dari apa? teman-teman malahan ketika daring ini jadi lebih banyak yang suportif sih, karena ya kan mungkin tahu kita juga lagi sama-sama susah kondisinya kayak gitu. Dibanding dulu waktu offline kan mungkin banyak yang kurang tahu kegiatan saya setelah pulang sekolah apa gitu. Sementara kalau daring ini kan lebih sering online ya di sosial media, jadi mungkin kan lebih banyak ceritanya, lebih jadi pada tahu lagi ngapain gitu. Betul, bisa dipantau. Oh, Mas Ruben sedang persiapan lomba. Ya, nah dari sekian banyak prestasi yang sudah Mas Ruben torehkan dari awal di pendidikan sampai sekarang ini kan cukup banyak ya Mas Ruben. Kira-kira Mas Ruben tuh punya nggak sih tokoh panutan atau mentor yang bisa dijadikan inspirasi buat Mas Ruben? Bisa jadi tokoh terkenal atau mungkin orang di sekeliling malah? Kalau yang pertama yang dari orang di sekeliling dulu ya pasti orang tua, yang ya memang tujuannya secara harfiah atau hakikatnya memang untuk mensupport seperti itu. Kalau yang secara teknisnya mungkin saya
banyak belajar dari Mas Nadafa. Beliau adalah mahasiswa Geografi Lingkungan tahun 2018 angkatannya. Dulu juga pernah ikut IGO juga. Ya, dia banyak yang mengajari saya tentang secara teknisnya, yang support bentuknya support yang masih dari teman sebaya gitu kan beda ya Bu, daripada orang tua kan ada rasa beda sendiri gitu. Kalau untuk tokoh idola, jelas saya mengidolakan ya Steven Gerrard karena ngefans Liverpool juga. Dan yang saya suka dari dia sebenarnya skillnya mungkin nggak terlalu ya dibandingin pemain-pemain yang lain, atau jumlah trofinya masih lebih banyak. Cuma yang saya suka dari dia adalah kepemimpinan atau leadership serta karismanya sangat berwibawa dan bisa mempengaruhi pemain-pemain yang lain untuk selalu tetap semangat gitu. Walaupun secara taktikal ya sebenarnya nggak jago-jago banget gitu, tapi memang dia dibutuhkan di lapangan untuk itu gitu, untuk mengangkat performa teman-temannya. Nah, yang dari prestasi-prestasi Mas Ruben ini sampai ke menjuarai event yang Lotte Group kemarin itu kan cukup besar ya. Gimana Mas Ruben perasaannya, seneng atau seperti apa, bisa diceritakan ke pemirsa? Jujur ya sangat bersyukur, dan setidaknya saya juga bersyukur bisa menyumbangkan secara material ya kepada sekolah. Mungkin kan selama ini saya belum menyumbangkannya secara material buat sekolah, dan sekarang saya sudah, dan ya sangat bersyukur sekali sih, sama bangga juga bisa jadi motivasi buat teman-teman gitu. Tapi ya mungkin banyak teman-teman yang bilang juga keren-keren dan sebagainya, tapi tetap saya ya rendah hati aja. Maksudnya lebih banyak yang sebenarnya lebih pintar dari saya, cuma mungkin kesempatannya kurang atau gimana. Ya, betul. Baik pemirsa, sedikit banyak kita sudah mendengar jawaban dan sekaligus sharing dari Mas Ruben. Rasanya akan lebih lengkap jika kita juga mengundang narasumber yang menjadi bagian dari support sistemnya Mas Ruben. Langsung saja untuk itu kita panggil orang tua dari Mas Ruben untuk bergabung bersama kami. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ibu, kita sudah tahu ya Mas Ruben ini prestasinya sudah luar biasa, baik tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Nah, ada yang ingin kami tanyakan, yaitu berkaitan dengan perasaan Bapak dan Ibu sebagai orang tua yang memiliki putra berprestasi seperti Mas Ruben. Ini bagaimana? Ya, kami sebagai orang tuanya tentu saja ya bangga ya kalau dia berprestasi, dan dan memang juga kami selaku orang tua memang kadang ikut mendorong supaya dia prestasinya semakin lama itu semakin lebih baik. Jadi ya terus terang ya kami bangga sih dengan pencapaian dia sampai sejauh ini. Mungkin Ibu bisa menambahkan. Kami sebagai orang tua juga mendukung apa yang Ruben cita-citakan. Doa tentunya ya Mbak ya. Bu juga support dari kami untuk lebih bisa jadi kontribusi yang bagus buat SMA 3. Tentunya sebagai orang tua kami bangga, dan kami bersyukur juga, terima kasih buat SMA 3 telah mendukung Ruben juga sampai berprestasi seperti ini. Nah, ini berbicara tentang prestasi Mas Ruben itu kan dari awal sampai sekarang ini kan cukup banyak sekali. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana pendampingan Bapak dan Ibu yang dilakukan di rumah untuk mendampingi Mas Ruben hingga sampai pencapaian saat ini? Ya sebenarnya sih nggak ada yang istimewa ya. Kita sih biasa-biasa aja ya. Hanya saja memang si Ruben ini memang ya dia udah passionnya itu memang di bidang geografi ya. Jadi apa yang waktu luang dia itu lebih banyak dicurahkan untuk belajar itu. Terus kami juga paling support ya, kita menyediakan tempat atau informasi atau mungkin ada lomba apa di sana di sini kita sampaikan, terus kemudian juga sarana dan prasarananya ya kita berusaha penuhi ya. Cuma itu aja sih sebenarnya. Pernah nggak Pak Mas Ruben ini mengeluh, kemudian cerita ke Ibu atau ke Bapak, minta saran, minta masukan, kemudian bagaimana Bapak Ibu menyikapi untuk tetap mendorong Mas Ruben? Iya pernah sih ya, kan
jalan kan nggak selalu mulus ya, pasti kan ya dia juga pernah kadang-kadang nggak pernah menang terus down. Ya paling kita bilang bahwa ya namanya orang lomba kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Yang penting kan tetap gimana caranya kita itu tetap konsisten, terus nggak patah semangat, terus pokoknya maju terus lah. Nanti kan pasti dikasih kesempatan. Kemudian untuk harapan Bapak Ibu ini untuk Mas Rubens ke depannya bagaimana? Boleh sharing? Harapan saya dengan adanya prestasi, Ruben harus tetap humble, harus tetap rendah hati, harus menjadi contoh buat teman-temannya, dan harus berbagi ilmu dengan teman-temannya. Karena ilmu semakin dibagi bukan semakin habis, tapi malah semakin banyak dan bertambah. Itu aja harapan saya, dan bisa berguna bagi nusa bangsa juga negara ini. Ya tadi saya menggarisbawahi berbagi dengan teman-temannya. Nah ini Mas Ruben, coba dong tips and trick buat teman-temannya untuk berprestasi, atau mungkin teman-teman yang lain ingin menjuarai juga di berbagai bidang lomba. Mas Ruben punya tips and trick nggak bagaimana cara belajar atau yang lainnya? Tips and trick ya, sebenarnya yang paling utama tuh kita harus punya namanya kreativitas ya. Jadi sebenarnya masih banyak orang yang sampai sekarang tuh salah paham sama kreativitas. Dipikirnya kreativitas itu yang semuanya tentang seni dan sebagainya. Padahal sebenarnya kreativitas itu ada di semua bidang, dan salah satu cara kita memperoleh kesempatan itu juga melalui kreativitas gitu kan. Kita kalau misalnya kita kesempatan nggak punya, ya kita harus bikin kesempatan itu. Caranya ya dengan punya daya kreativitas itu. Sebenarnya saya juga kalau dibilang ya pinter atau enggak, ya saya nggak pinter-pinter banget. Maksudnya masih ada yang lebih di antara saya akui itu, masih banyak yang lebih. Cuma untuk menutupi mungkin kekurangan saya itu, atau kekurangan teman-teman yang punya, ya dengan punya daya kreativitas itu, cari-cari kesempatan atau lomba atau beasiswa apa yang kira-kira kita bakal bisa menang nih di sini gitu, serta benefitnya apa aja gitu. Ya memang yang harus punya itu daya kreatifnya itu sih. Ya. Nah dari berbagai prestasi yang sudah dicapai tadi, kita kembali lagi terus-menerus membahas itu ya. Pesan dan kesan yang Mas Ruben rasakan, atau mungkin buat teman-teman yang lain, pesannya apa gitu, atau mungkin reward buat Mas Ruben sendiri gitu. Kalau itu sih ya saya syukurin aja apa yang udah didapat gitu. Kalau buat teman-teman ya tadi saya bilang ya pokoknya harus kreatif lah, apalagi buat terkhusus teman-teman Padmanaba 76 ya, sekarang udah tahun terakhir mau menghadapi ujian buat kelulusan sama masuk perguruan tinggi ya. Menurut saya harus kreatif juga lah, maksudnya soalnya kalau dari kolega-kolega saya yang di atas itu yang udah pada kuliah ya, besok di kuliah itu udah nggak diajarin gitu, maksudnya sama dosennya udah nggak diajarin. Kita memang harus pure belajar sendiri dan berpikir sendiri. Maka dari itu daya kreativitas ini sangat penting gitu loh, buat bertahan hidup di dunia perkuliahan maupun di kehidupan kita selanjutnya gitu. Mas Rubens kan ini udah kelas 12. Iya. Sudah ada pandangan dong yang pastinya mau ambil jurusan apa nanti di kuliah? Kalau jurusan di kuliah ya masih tapi agak bimbang, cuma mungkin udah mengerucut dua ya, antara teknik nuklir UGM atau enggak meteorologi di FITB, ITB Bandung. Cuma masih ya tergantung nanti rankingnya aja lah, lihat. Ya, harapan ke depan mungkin Mas Ruben masih ingin terus mengikuti berbagai bidang lomba, atau mungkin ada planning lain? Kalau untuk mungkin besok di perkuliahan mungkin saya lebih aktif mungkin di bidang riset kampus mungkin sama kemahasiswaan. Nanti ya kita lihat lah, tapi ya yang pasti lombanya di kampus sama di SMA kan berbeda gitu. Mungkin udah banyak lomba-lomba yang di SMA udah nggak ada di jenjang perkuliahan ya. Oleh sebab itu mungkin saya harus beradaptasi lagi buat ikut lomba atau kegiatan yang ada di dunia kampus gitu. Ya, ini terakhir ya Bu Nisa, buat inspirasi dari pemirsa yang di rumah, Mas Ruben punya nggak sih quotes atau kata-kata motivasi untuk memotivasi teman-teman gitu yang lain agar terus bersemangat dalam berprestasi?
Ya yang saya bilang tadi, wah, kreatif itu lebih dari skill gitu. Kreatif itu Iya. lebih dari skill ya. Iya. Bagus, keren kan di situ, Bu. Ya. Baik, terima kasih Mas Ruben dan juga Iya. Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara ini. Kemudian sedikit yang kami simpulkan pemirsa di rumah bahwa niat yang ikhlas, kerja keras dengan kreatif tadi disertai dengan semangat dan tekad yang kuat, juga doa yang melambung kuat, insya Allah akan memudahkan jalan kita untuk mencapai suatu prestasi. Sekian dari kami, saya Bunisa Dan saya Bu Duta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Patmanaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,